dalam anugerah kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, ibadah syukur akhir bulan Februari ini terjadi. Amin. Cinta kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian.
kita. Sudah tentu ada banyak hal yang kami buat mendukacitakan hati Tuhan lewat sikap kita, kata-kata kita, dan perbuatan kita yang kita tunjukkan kepada orang-orang kekasih kita, istri, suami, anak-anak, dan juga anak-anak kepada orang tua. Oleh karena itu, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita buka hati kita mengaku segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus yang terkasih, setiap jengkal tubuhmu telah Engkau korbankan demi membuktikan kasih-Mu kepada kami. Setiap segi kehidupan kami tidak Engkau lupakan. Tidak ada yang kurang yang telah Engkau sediakan bagi kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Allah, Bapa yang Maha Kasih. Ketika kami belum mampu melakukan pembuktian kasih kami kepadamu dengan sungguh. Ampuni dan kasihanilah kami ketika kami melupakan dan mengabaikan ajaran-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami ketika kami banyak menuntut kepadamu untuk mengikuti keinginan hati kami. Berikanlah kami hati yang penuh pengertian atas kehendak-Mu, dan berilah kami cinta kasih yang sungguh kepadamu, sehingga kami mampu hidup menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa dapat melakukan kebenaran dan kebaikan dalam hidup ini. Amin.
kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Mengakhiri bulan Februari di saat ini, kami tahu Tuhan sangat menyayangi kami, dan kami tahu Tuhan sangat menyertai kami, sehingga kami datang di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu, dan kami mau mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus kuasai kami. Roh Kudus beri pengertian bagi kami, supaya pada saat kami membaca, mendengar, Roh Kudus mengartikan firman ini bagi setiap kami, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktekkan firman dalam hidup kami, mengakhiri bulan Februari dan mempersiapkan diri memasuki bulan yang baru yang Tuhan siapkan bagi kami, yaitu bulan Maret. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Perikop doa pada malam hari, ayat 1 dan seterusnya, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah bagian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini semua kita ada dalam syukur kepada Tuhan, karena 28 hari Tuhan boleh menjaga dan memberikan kita banyak berkat. Berkat napas hidup, kesehatan, kekuatan, berkat finansial, dan lain-lain sebagainya. Sehingga sebagai orang yang dikasihi Allah, maka ibu bapa dan saya ada di sini untuk mensyukuri kasih Allah. Dari bagian firman Tuhan ini diberikan tema untuk kita renungkan, Tuhan memberi kelegaan. Dalam suatu keluarga Allah ataupun keluarga-keluarga yang telah terbentuk, yang terdiri dari suami istri dan anak-anak, sudah tentu ada keinginan yang luar biasa
di mana semua mau supaya kehidupan keluarga itu berjalan mulus. Semua anggota keluarga berkeinginan untuk selalu hidup harmonis. Sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah, mendambakan anak-anak yang telah dilahirkan dari rahim istri tercinta, anaknya menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang taat, anak yang menghormati orang tua, anak yang peduli terhadap orang tua. Begitupun sebagai mama, demikian adanya. Namun dalam realita kehidupan, kalau kita nonton di televisi, YouTube, di TikTok dan lain-lain sebagainya, kita banyak juga menemukan ada anak-anak yang sudah tidak dengar-dengaran orang tua lagi. Ada yang bisa membunuh orang tuanya. Ada yang bisa membawa masalah kasus sampai di ranah hukum dan orang tua dipenjarakan. Ada yang membuat orang tua hidup dalam kesusahan, padahal mereka tidak menyadari bahwa mereka ada karena dompung mama dan dompung papa. Dorang ada karena kasih sayang mama dan papa. Bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan kehidupan anak-anak seperti ini? Pasti kita ada dalam suatu situasi yang memang sangat-sangat sulit, sehingga pada saat kita mau membaringkan tubuh kita pada malam hari, membaringkan tubuh untuk tidur, tidak bisa tidur, tinggal dengan pikiran yang jalan, bahkan bertanya, Tuhan, salah apa kami ini bisa mendidik anak-anak seperti ini? Apakah kami dalam memberi contoh salah? Sehingga dari bagian firman Tuhan ini, Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, di mana pemazmur yaitu Daud dalam menulis surat ini atau menulis mazmur ini, Daud ada dalam pelarian. Mengapa dia harus lari? Dia lari bersembunyi di gunung-gunung, di padang pas, karena anaknya Absalom. Siapa anak Absalom ini? Mamanya nama siapa? Absalom. Dia pun mama nama Maaka. Dia pun mama ini istri ke-8 dari Daud. Pada saat anak ini dilahirkan, sudah tentu Daud dan mamanya mengasihi dia, mendidik dia, mengasuh dia sebagai seorang anak. Orang tua mengasihinya sangat luar biasa. Anak-anak di sini dapat kasih sayang dari mama dan papa kah tidak? Ada? Ada toh? Anak-anak angkat tangan dulu, angkat tangan. Anak-anak. Oh iya. Mama dan papa sayang? Sayang sekali. Nah, tapi dalam realita kehidupan ini sudah diam, Mbak. Memang kita juga mantan anak, pasti kita juga disayang. Tapi saya mau tanya anak-anak, gitu toh? Iya. Kita semua merasakan kasih sayang dari mama dan papa itu. Tapi ini beda dengan satu anak ini yang nama Absalom ini. Dia ini memiliki watak yang lain, sehingga kalau kita baca dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat 13 sampai 36 di situ. Itu menceritakan bagaimana dia bersepakat dengan para pengikutnya
dia berusaha untuk menjadi yang terbaik, sehingga kalau orang mau datang di dia bapa mau menyampaikan sesuatu kepada ada masalah persoalan yang terjadi, dia pegang pun tangan, dia cium, dia menunjukkan kebaikan dulu supaya dia menarik massa. Lalu massa itu datang berkumpul menopang dia, lalu dia mulai kasih strategi. Kalau saya sudah punya masa begini, berarti kalau saya mau jadi raja nih gampang saja. Saya bagaimana harus jadi raja? Saya harus kasih guling sapu bapa. Saya harus bunuh sapu bapa Daud supaya saya bisa jadi raja menggantikan dia. Apakah ini sosok anak yang patut kita contohi? Tidak. Ini cerita. Cerita ini tidak boleh. Ya, maksudnya kita harus pahami, tahu benar, tapi kita tidak boleh mencontohi sikap dan karakter dari Absalom ini. Sehingga pasalnya yang ketiga situ dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jadi pada saat Daud ini lari ketika anaknya mau kejar dia dengan dia punya pasukan untuk membunuhnya, lalu dia merasa tertekan, sehingga pada saat malam pun tiba, dia tidak bisa tidur. Sehingga dia bilang, hanya kepada Tuhan saja dia harus menyerahkan semua pergumulan yang dia hadapi ini. Kalau dia mau tidur nyenyak, dia mau supaya dibangunkan di esok hari, maka dia harus datang kepada Tuhan di malam hari dengan menyerahkan seluruh pergumulannya. Dan satu kelebihan dari Daud ini karena dia pemain kecapi yang unggul luar biasa, sehingga kemana saja dia berjalan dia selalu membawa kecapinya. Kalau kita bilang di sini yang kita kenal di sini kecapi, buah kecapi di muka toh. Tapi dia seperti juk begitu, ukulele begitu. Tapi bentuknya mungkin agak beda. Nanti tanya Bapak Pendeta kan pemain ukulele dan kecapi juga. Nanti Bapak Pendeta kasih pengertian. Atau buka di YouTube atau buka di Google, di situ bentuk-bentuk kecapi, pemain alat musik. Jadi kemana saja dia berjalan, dia membawa dia pun permainan kecapi itu. Sampai pada saat dia juga mau dikejar bunuh oleh raja siapa? Ya benar, Om Api. Pada saat dia mau dikejar dibunuh oleh raja pun, dia lari dengan membawa kecapi dia sambil bermain dia pun kecapi untuk menghibur dia pun diri. Dia tidak mau jatuh dalam pencobaan. Ya. Kalau kita lihat sebagai seorang bapak, kalau dia serakah, Absalom, saya ini bisa bunuh kau saja. Saya bisa pukul kau saja karena saya berkuasa, saya raja. Tapi Daud tidak. Dia tidak mau. Maka ayatnya yang pertama itu dan ayatnya yang kedua, dalam pelariannya ia selalu membawa dia pu alat musik yang namanya kecapi. Dia petik, dia memainkan syair-syair indah, dan dia mengagungkan Allah yang Maha Kuasa. Bukan senjata perang yang ia bawa, bukan pedang atau panah yang dia andalkan, tetapi Daud mengandalkan apa yang menjadi talentanya, yaitu sebagai pemain musik, untuk menaikkan puji-pujian, untuk menaikkan penyembahan dan pengagungannya kepada Allah yang Maha Tinggi. Dan inilah sangat menyenangkan hati Allah, Bapak Ibu Saudara. Menurut pengamatan Allah, perbuatan Daud ini benar dan sangat menyenangkan hatinya, sehingga ketika ia berseru kepada Allah dalam kesesakan, Allah mendengar seruan dan menjawab doanya. Allah memberi kelegaan dalam Daud berserah kepada Tuhan. Maka belajar dari Daud
Pada saat kita diperhadapkan dengan situasi-situasi kehidupan keluarga, masalah persoalan, bersandar pada Allah. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena pada saat kita bersandar kepada Allah, maka kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa daripada Allah. Kita perlu mempercayakan hidup ini kepada Tuhan dengan penuh iman, dalam doa yang sungguh-sungguh, sehingga Daud dalam pelariannya ini dia taruh harapannya, kepercayaannya kepada Allah. Karena dia tahu bahwa dia sebagai orang pilihan Allah, dia sangat dikasihi Allah. Karena itu ia tidak mau menodai kemuliaan Allah. Orang pilihan Allah dalam segala situasi hendaknya selalu memuliakan Allah. Sebab di dalam kesesakan Allah menyatakan kasih-Nya. Sebab di dalam pergumulan Allah selalu menyatakan penyertaan-Nya, melindunginya, merangkulnya. Karena penyertaan Allah selalu sempurna bagi orang-orang pilihan Allah, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Sebagai ungkapan kasih-Nya kepada Allah, Daud menyatakan kemuliaan Allah dengan cara menghindari kesia-siaan. Dia tidak mau kasih kotor dia pu tangan untuk memukul atau membunuh dia pu anak. Dia tidak mau kasih kotor dia punya tangan untuk mau menghabisi pengikut-pengikut dia pu anak yang namanya Absalom itu. Daud tidak menyimpan marah, Bapak, Ibu, Saudara. Dia tidak menyimpan amarah dalam hatinya. Namun dia mempersembahkan korban yang benar dengan iman yang sungguh hanya kepada Tuhan. Tuhan huruf besar, bukan Tuhan huruf kecil. Karena iman dan pengharapannya hanya kepada Allah, maka ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9 itu jawaban Tuhan atas seruan dan doa Daud. Tuhan Allah memperlihatkan kebaikan-Nya atas Daud. Tuhan Allah menyinari dengan wajah-Nya sehingga Daud beroleh sukacita melebihi segala harta duniawi. Sukacita yang membuat hati Daud damai. Sukacita yang membuat Daud mengalami damai dalam batinnya. Batinnya mengalami ketenangan sehingga dalam kesesakan ia mengalami kelegaan, bahkan dapat membaringkan diri dengan tentram dan tidur dengan lelap. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, kita tidak bisa pungkiri ini, bahwa dalam kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya pergumulan hidup. Antara suami dengan istri, antara istri dengan suami, antara anak-anak dengan orang tua, antara ipar beripar. Di tengah-tengah persekutuan pun kita mengalami yang namanya tekanan-tekanan itu, masalah-masalah itu. Tapi Tuhan mau bilang, kalau saya sudah pilih kau jadi orang pilihanku, jangan kau berpengharapan kepada yang lain. Datanglah kepadaku sebagai sang pemberi hidup dan pengharapan itu.
maka aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan engkau kekuatan untuk menghadapi semua situasi dan kondisi yang sementara dihadapi. Karena masalah terlalu kecil, Allah terlalu besar buat masalah. Amin Bapak Ibu. Maka berharap seperti Daud. Maka di hari ini kalau kita bersyukur, berarti doa-doa kita bersentuhan dengan kasih Allah. Kita memperoleh berkat baru untuk memasuki bulan yang baru. Dengan berkat yang Allah sudah kasih untuk kita, sehingga bukan menjadi rahasia lagi di bulan yang baru, tetapi ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan untuk kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Telah mengantar kita 28 hari, dari tanggal 1 sampai pada tanggal 28 ini. Maka belajar dari pemazmur yaitu Daud, bahwa dalam kesesakan tetaplah berseru dalam doa kepada Tuhan. Kalau sudah berdoa pada Tuhan dengan iman, jangan lari ke kiri dan ke kanan. Tetap teguh, tunggu jawaban Tuhan. Karena Allah tidak mau diduakan. Dia tidak mau diduakan, dia mau dia yang nomor satu, karena dia yang memberi kita hidup. Dia yang punya kita. Daud mengajarkan kita dalam kesesakan, dalam masalah dan persoalan, tetaplah bermazmur. Tetaplah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, agar kita bisa memperoleh kelegaan. Hiduplah sebagai orang pilihan Tuhan, yang dikasihi Tuhan, dan nyatakan kasih kepada Tuhan dengan mempersembahkan hidup yang benar dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi kalau ada marah-marah dengan teman, dengan mai tua, dengan suami, dengan istri, baku baik sudah. Damai-damai. Kasih lepas akar kepahitan dalam diri. Masalah dia mau mengampuni kita terserah, tapi kita harus melepaskan itu. Supaya kita hidup dengan sukacita, tidak ada beban. Tidak ada akar kepahitan dalam diri. Supaya memasuki bulan yang baru dengan berkat yang luar biasa. Berkat kesehatan, berkat umur panjang, dan berkat-berkat yang lain yang Tuhan siapkan untuk kita. Karena kita adalah orang-orang pilihan Allah, jangan kita kotori tubuh kita, pikiran kita, hati kita dengan hal-hal bodoh yang pada akhirnya membawa kita kepada kehancuran. Jangan kita merusak seluruh iman kita dengan hal-hal yang tidak diinginkan Allah, sehingga kita tidak disebut sebagai orang-orang pilihan Allah. Kebaikan Tuhan akan diperlihatkan bagi orang-orang yang dikasihinya. Berkat sukacita dan damai sejahtera dilimpahkan bagi orang-orang yang berdiam di dalamnya. Belajar dari Daud, dia tenang dalam masalah, dia diam, serahkan semua pada Tuhan. Di malam hari semua orang tertidur, serahkan masalahmu pada Tuhan, menangis buat Tuhan. Tuhan pun tangan, dia akan tampung kita pun air mata, dia akan tampung kita pun kesedihan, dia akan tampung kita punya beban-beban pergumulan. Dan besok pagi Tuhan akan kasih kita sukacita, kekuatan, damai sejahtera. Mari akhiri bulan ini dengan hati yang bersyukur. Mari akhiri bulan ini dengan mulut yang penuh pujian.
dan memulai bulan yang baru dengan percaya sungguh hanya kepada Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita percaya melalui Yesus Kristus dan lewat kuasa Roh Kudus. Tuhan yang punya firman memberkati kita untuk mempersiapkan diri memasuki bulan yang baru dengan berkat yang berasal daripada Allah. Bapak Ibu, karena kasih Allah kita ada, karena kasih Allah kita masih senyum. Kalau Bapak Ibu meresponi pengumuman di hari Minggu kemarin, maka sudah tentu di saat ini di tangan Bapak Ibu ada setangkai bunga. Kalau Tuhan telah memberikan begitu besar kasih-Nya kepada kita, mari kita tunjukkan kita juga mengasihi sesama kita. Kita mengasihi sahabat kita. Saya juga punya bunga ini. Saya juga mau kasih untuk seseorang. Pasti Bapak Ibu punya bunga toh? Karena ini hari kasih sayang kan? Hari kasih sayang toh? Jadi di antara kita harus menunjukkan kasih sayang dengan memberikan setangkai bunga kepada orang yang menurut pandangan masing-masing bisa diberikan. Jemaat Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan yang telah mengantar kita sampai akhir bulan Februari ini. Walaupun ada kesesakan yang kita alami, tetapi cinta kasih pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata dan terjadi. Oleh karena itu terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam sukacita. Allah sumber hidup, pertolongan dan berkat memelihara, menyertai kehidupan saudara-saudari. Kasih Yesus Kristus akan menguatkan dan mengokohkan, serta pertolongan Roh Kudus menolong saudara-saudari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya cari juga